Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari dui tarungnya Hans Nimmermukke melawan Anish Giri yang sudah berakhir kemarin kawan, mengakhiri dengan 6 game rapid. Dan hasilnya seperti apa? Chess speak for itself. Catur berbicara dengan sendirinya kawan. Hasilnya seperti apa? Kalian ketahui dalam permainan Blitz, Hans Niemann sangat perkasa mengalahkan Anish Giri dengan selisih 3 game kawan. Kemudian juga dalam permainan klasikal, sempat kalah pada game pembuka, tapi mendapatkan 2 kemenangan berturut-turut pada game ketiga dan game keempat. Kemudian di permainan rapid hari terakhir kawan memainkan 6 game saling mengalahkan. 1 game kemarin sudah kita ulas pada game pertama. Nah yang akan kita ulas ini game ketiganya. Langsung ke papan analisisnya sekarang. Kita akan otak-atik permainan rapid mereka berdua pada game ketiga. Secara umum, dui tarung antara keduanya ini menghadirkan game-game yang bagus kawan, ide-ide brilian dari Hans Niemann, bagaimana dia menghancurkan Anish Giri. Kalian tentu kalau mengikuti sejak awal dui tarung yang kita ulas ini, game-game yang admin sajikan merupakan game-game terbaik Hans Niemann menghancurkan Anish Giri. Baik dalam permainan Blitz ataupun klasikal ataupun juga rapid ini kawan. Nah, di game ketiga permainan rapid, Hans Niemann pegang putih tidak lagi mencoba dengan pion rajanya, tapi mencoba beralih dengan pion menterinya, pion D4. Anish Giri pion D5, pion C4, Queen's Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense, dan Hans Niemann memilih variasi pertukaran pion C pukul, pion D5, pion C pukul, pion D5. Pilihan utama kuda C3 kawan, gajah F4 opsi kedua. Pilihan ketiga yang populer lainnya adalah kuda F3 sebelum memainkan pion E3-nya. Memilih jalur utama kuda C3, kuda F6. Nah, di sini gajah F4 baru dilanjutkan oleh Hans Niemann. Memilih settingan seperti halnya Joe Bava London kawan. Nah, kuda C6, pion E3. Kenapa tidak langsung mencoba menyerang petak C7? Ancaman sekat garbuan masih bisa diantisipasi dengan langkah pengorbanan pion. Seperti halnya Fred Liver Attack kawan. Kalau Fred Liver Attack dengan pion D, tapi sekarang pion E. Nah, kalian bisa tarik mundur ke petak D2 opsi terkuatnya, atau jika kalian ambil menggunakan pion di sini, kuda akan ke petak E4. Dan coba lihat posisi kuda ini. Sangat menakutkan. Pressure petak F2, kontrol petak D2, petak C3, bisa diikuti gajah nanti menyerang petak F2. Menteri siap keluar juga melakukan skat nanti kawan di ruang gelap ini, di mana area petak D2 ini sudah siap dibegal oleh kuda, ataupun kuda petak C3 juga siap dibegal oleh kuda hitam. Tidak ada yang memainkan kuda ke petak B5 di posisi ini, tidak ada kawan. Itulah efeknya nanti. Lanjut, pion E3 saja, santai. Segera buka akses bagi pengembangan perwira lainnya sebelum mencoba keluar menyerang. Selesaikan dulu tahap pembukaan. Gajah G4 atau langkah yang lain di posisi ini paling banyak pion A6 kawan, untuk antisipasi pergerakan kuda. Atau juga gajah cukup ke petak F5. Tapi tadi dengan gajah G4, nah di sini menteri B3 mencoba menyerang pion, ada kuda A5. Menteri A4 skat. Kalian bisa tarik mundur kembali ke petak C6 silahkan. Anish Giri memilih gajahnya tarik mundur ke petak D7. Tidak mundur lagi kawan, tapi tantang dengan gajah B5. Akhirnya kuda C6 dan sekarang baru kuda F3. Apakah siap menyusul nanti kawan ke petak E5? Tapi ya berbahaya, caplok. Temponya ya serang diagonal terang ini nanti ke depan. Pion A6. Di sini gajah tarik mundur ke E2 oleh Hans Niemann. Santai saja, tak perlu pertukaran terburu-buru. Pion E6. Rokade gajah E7, dan di sini kawan ada beberapa game yang memainkan pion H3 atau menteri bergerak ke petak B3 kawan, tapi memilih dengan langkah benteng FC1, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya kawan. Rokade Anish Giri. Baru sekarang pion H3. Apa tujuannya? Kontrol petak G4, juga berikan ruang pergerakan gajah saat ada serangan kuda. Nah, tadi sebelum rokade, di sini kuda juga bisa menyerang gajah langsung kawan. Mungkin menteri akan mundur ke petak D1 kah di sini menyerahkan gajahnya kawan. Kalaupun gajah tarik mundur ke petak G3 di sini, kalian bisa langsung sikat atau bergerak dengan pion G5. Tapi Anish Giri rokade.
Akhirnya pion H3 dimainkan oleh Hans Niemann, berikan ruang bagi gajah jika ada serangan kuda. Nah, pion B5. Menteri mundur ke D1. Sekarang Menteri Hitam keluar ke petak B6, lanjut Anish Giri. Ada tantangan pion A4 dan pion ini sebaiknya didorong maju saja, kawan. Mungkin ada pion A5 di sini, kuda caplok pion A5. Kalian bisa melanjutkan kuda ke A4. Mungkin disikat oleh gajah atau Menteri bergeser ke petak A7. Diikuti benteng juga siap naik ke baris ke-7 nanti dengan dukungan gajah di diagonal ini, kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Anish Giri menerima tantangan pertukaran pion. Langkah kesalahan kawan di langkah ke-16-nya dimanfaatkan betul oleh Hans Niemann, ambil balik menggunakan kuda. Tempo ancam menteri mundur ke B7, dan berikut inilah langkah engine, langkah kuat dari Hans Niemann adalah kuda ke E1. Dia bisa melihat posisi titik lemah hitam di sisi menteri, kawan. Dia ingin mencapai ke petak C5 nanti ke depan. Nah, kalau salah satu kuda ini nongkrong di petak C5, kawan, sudah kuat posisinya nanti di posisi sayap menteri. Kalian sikat dengan gajah, masih ada kuda. Melihat gelagat kuda yang ingin mencapai petak C5, langsung diantisipasi oleh Anish Giri dengan kuda E4. Tetap kuda ke D3 sebelum petak C5, kawan. Nah, di sini gajah tarik mundur ke petak E8, saran dari Stockfish, ataupun dengan pion A5. Memilih dengan langkah benteng FC8. Sebelum lompat ke sini, kawan, dia harus usir salah satu penjaga. Dengan pion F3 terlebih dahulu, usir kuda mundur ke F6. Baru kuda D ke C5. Sikat, ambil balik garbu menteri, garbu gajah. Menteri bergerak ke B6. Tenang, ada kuda. Tidak mungkin disikat, kawan. Tapi langkah berikutnya yang bisa merusak posisi sayap menteri hitam adalah dia kehilangan pion. Gajah ambil pion A6, ancam benteng. Dan berikutnya benteng siap diangkat, mencoba nanti bisa menjebak menteri, kawan. Cukup berbahaya posisi hitam di posisi ini. Geser benteng D8 terlebih dahulu, benteng A3 siap untuk coba ya menjebak menteri, karena menteri sudah tidak punya banyak ruang lagi di sini, kawan, yang bagus. Langsung dihentikan dengan langkah kuda A5, kontrol petak B3, juga memutus koneksi benteng gajah, siap sikat gajah. Tapi setelah benteng C, dobling di lajur A bersama kawannya, kawan, saudaranya ini saudaranya, tank-tank besar sudah berada di lajur A. Anish Giri sudah langsung menyerah, kawan, di langkah ke-25. Cukup pendek, kawan, gamenya. Ya percuma juga kalau dilanjut benteng sikat gajah, ambil balik, ya wassalam, kawan, ya. Menang kualitas. Kalau kalian ngeyel pasti juga masih menarik, tapi tidak mungkin lagi, kawan, dengan kekuatan sepasang benteng, apalagi juga Hans Niemann punya pion bebas, kawan. Atau langkah yang lain seperti apa kira-kira ya? Apakah jika kuda ini ditarik mundur saja ke petak C6, maka, kawan, di sini menteri bisa terjebak. Coba lihat, mundur pun ke sini ada benteng, terjebak, kawan. Nah, kalau di sini ada blokade dari kuda, ya masih ada menteri E1. Coba lihat di sini. Kalau ada salah satu benteng, coba lihat di belakang juga ada gajah. Repot, kawan, sudah repot. Oke, tak perlu kita otak-atik lagi ya. Memang banyak variasi ataupun alternatif, kemungkinan juga. Cuma posisi hitam sudah kolaps, kawan. Tidak mungkin lagi bisa melanjutkan game seperti ini. Nah, macam Super Grandmaster macam mereka sudah sadar. Jadi kalian tak perlu ngeyel lagi. Tak perlu ngeyel. Mungkin kalau kalian taruhan, nggak ingin kalah lebih cepat, kalian ngeyel. Ya, lanjutkan saja untuk buang-buang waktu. Oke, itulah, kawan, game ketiga permainan rapid antara Hans Niemann versus Anish Giri. Anish Giri sekarang sudah tidak bisa mengkritik Hans Niemann lagi, karena memang Anish Giri ini seringkali juga menyindir lewat tweets-nya, kawan, menyindir tingkah pola Hans Niemann, langkah-langkah ataupun permainan Hans Niemann. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, kawan. Tidak berani lagi. Ibarat ayam jago udah keok, kawan. Kacret istilahnya ya. Tapi enggak lah, Anish Giri enggak akan kacret lah. Kalau nanti bertemu dengan Hans Niemann lagi, ya pasti mungkin punya semangat untuk membalasnya. Tapi untuk hal mengkritik,
saya rasa dia akan diam sementara waktu. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Dan nanti malam kalau tidak salah atau besok ya, Grand Chess Tour akan dimulai. Semoga permainan dari Hans Niemann Anish Giri 4 hari ini kita ulas kawan bisa menghibur kalian. Dan tentu para haters Hans Niemann sementara akan coba merunduk sebentar. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.